Shalom saudara, jumpa lagi dengan kami di Cornerstone Impact. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 122. Mazmur 122, saudara, kita akan lihat ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Nah, saya akan bacakan buat kita sekalian Mazmur tersebut. Mazmur 122. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Ayat ke-8, oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucap syukur. Semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan adalah Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan ini. Berkati setiap kami diberi kesempatan untuk merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kalau ada satu pertanyaan buat kita sekalian, tempat mana yang paling senang Anda kunjungi selama ini? Mungkin Anda katakan, saya senang pergi ke Australia, ke Eropa, ke Bali, atau San Francisco. Tetapi saudara, bagi Daud bukan tempat seperti kota-kota demikian. Tapi Daud ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada satu tempat yang bagi dia adalah tempat yang paling bahagia. Di mana itu adalah rumah Tuhan. Kita perhatikan saudara di dalam firman Tuhan Mazmur 122 ini. Pertama dikatakan, aku bersukacita. Aku ini merepresentasikan siapa? Yaitu Daud sendiri. Karena dia yang menulis dalam satu nyanyian ziarah. Nyanyian yang pada waktu disampaikan dengan penuh sukacita. Berbondong-bondong orang menyanyikan pujian ini. Kalau kita perhatikan Mazmur 120, 21 sampai 134. Itu semua merupakan Mazmur ziarah. Puji-pujian untuk hari Pentakosta, puji-pujian untuk hari pendamaian, pondok daun, dan sebagainya. Itu dirayakan dengan nyanyian seperti itu. Jadi bagi Daud itu adalah waktu-waktu, kesempatan yang paling senang, paling sukacita. Lalu dikatakan, ketika dikatakan orang padaku. Itu berarti sukacita itu bukan dirasakan oleh Daud sendiri saja. Tapi orang-orang lain juga bisa merasakan seperti itu. Bahwa ketika orang lain berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, jangan bayangkan dulu rumah Tuhan itu seperti gereja yang agung, yang hebat. Bait Allah pada waktu itu belum ada. Yang ada hanya bait suci yang kecil seperti tabernakel mereka. Ya, sinagog mereka, kira-kira demikian. Tempat mereka beribadah. Bahkan di dalam perjanjian lama, di mana Daud pernah katakan, di dalam kitab Samuel dikatakan bahwa tempat ibadah itu masih terbuat dari tenda, sementara rumahnya sudah terbuat dari kayu aras. Itu sebabnya dia rencana
dia berinisiatif untuk membangun bait Allah, walaupun akhirnya dia tidak diizinkan Allah untuk membangun bait Allah, yang akhirnya nanti dibangun oleh anaknya Salomo. Jadi, di sini dikatakan, waktu dia mendengar orang mengajak dia, mari pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Itu merupakan satu sukacita yang sangat mendalam. Artinya apa? Artinya di rumah Tuhan, di tempat Tuhan berada itu, dia bisa merasakan ada satu yang berbeda. Kalau sukacita di tempat keramaian itu mungkin sifatnya sementara. Tapi di dalam rumah Tuhan, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bisa menyembah Dia, penuh fokus ucapan syukur, terima kasih. Di situ ada pengampunan, di situ ada perhatian khusus, di situ ada kasih. Itulah rumah Tuhan. Jadi idealnya rumah Tuhan seperti itu. Dengan kata lain, disitulah tempat yang paling bersukacita. Dikatakan sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Di mana itu sebagai pusat tempat penyembahan, tempat orang berkumpul. Saudara yang saya kasih Tuhan, tempat berkumpul seperti rumah Tuhan, tempat beribadah, semestinya adalah satu tempat yang sangat sukacita. Apakah Anda merasakan seperti itu? Jikalau kita belum merasakan ada sukacita ketika kita berada di rumah Tuhan, kita mulai mesti mempertanyakan hidup kita ini. Apakah ada hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita datang ke hadapan Tuhan, tidak ada rasa sukacita. Itu sebabnya, saudara, perlu ada penyerahan secara total terhadap Tuhan. Daud itu punya sukacita tersendiri. Dia bahkan sangat merindukan berdiam di rumah Tuhan pagi, siang, dan malam. Karena dia merasakan bagaimana Tuhan memperhatikan dia. Dia merasakan bagaimana Tuhan menjaga dia. Dia merasakan bagaimana Tuhan memelihara dia. Kalau kita perhatikan Mazmur 23 seperti yang dia tulis itu, saudara. Dia katakan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Gembala yang baik. Dia merasakan itu ketika dia adalah sebagai seorang gembala. Dan pada waktu dia menulis, dia sebagai seorang raja. Dia mengerti, memahami. Jadi seorang raja yang sudah berpangkat tinggi, dia merasakan bahwa Tuhan itu adalah gembala dia, yang memperhatikan dia. Boleh dikatakan perjalanan hidup bukan perjalanannya daripada Daud, bukan perjalanan yang gampang-gampang. Dia mengalami berbagai pergumulan. Bayangkan saja, anaknya sendiri durhaka kepada dia. Anaknya sendiri mau sabotase jabatan dia. Mau kudeta dia, Absalom. Ditambah lagi, dia menghadapi mertuanya, Saul, yang mau membunuh dia. Oh, dia harus lari, naik ke gunung, turun ke lembah. Begitu perjalanan hidupnya yang sangat-sangat menyakitkan, yang sangat-sangat menderita. Tetapi dia ingin mengatakan bahwa Tuhan itu gembala yang baik, yang memperhatikan dia. Dan ketika dia berada di rumah Tuhan, ada sukacita. Dan dia akan lupakan semua kesulitan, penderitaan yang dia alami. Ayat ketiga dikatakan, hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Kalau tadi yang pertama, bahwa umat Tuhan itu berkumpul bersatu. Maka yang kedua, umat Tuhan itu berada di kotanya Tuhan. Kota Yerusalem. Bersatu di kota Yerusalem, ada fokus. Kenapa mereka ke sana? Adalah menyembah Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan. Di situ ada apa? Di situ ada kursi-kursi pengadilan. Orang mencari keadilan. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita ini sehari-hari bagaimana? Untuk hari ini, gereja hari ini, semestinya gereja yang menyampaikan kebenaran. Gereja hari ini semestinya menyampaikan keadilan. Gereja hari ini mestinya menyampaikan kasih. Dan sekaligus hari ini gereja bukan hanya menyampaikan keadilan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kasih, tapi mempraktekkan semuanya itu. Itu sebabnya maka dikatakan di rumah Tuhan, kota Allah, Yerusalem, disitulah letak semua pengadilan itu. Di situ orang yang benar dibenarkan. Orang yang salah, yaitu dipersalahkan. Tetapi orang yang salah sekaligus akan mengalami pembenaran kalau mereka mau kembali ke jalan yang benar. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, ayat ke-6. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucap syukur. Semoga sejahtera ada di dalammu. Kata sejahtera di sini merupakan kata shalom. Shalom damai. Jadi, mengapa orang bisa bersukacita di rumah Tuhan? Karena di situ ada shalom, ada kedamaian. Itu sebabnya orang-orang yang datang kepada Tuhan, dia harus apa? Dia harus membereskan dulu hubungan baiknya dengan Tuhan. Dia harus berdamai dulu dengan Tuhan. Di mana ada kedamaian, di situ ada sukacita. Ketika tidak ada damai, maka di situ tidak ada sukacita. Walaupun kita berada di Bait Allah, di Yerusalem sekalipun. Di situ ada damai, pasti ada sukacita. Saudara, kalau direfleksikan dengan hari ini, di Israel, di Yerusalem, karena ada penyerangan dari Hamas, sehingga orang-orang di sana mungkin saat ini tidak mengalami sukacita, karena deg-degan, tidak ada damai. Dan di mana kita tidak berdamai dengan Tuhan, di situ tidak ada sukacita. Jadi sekali lagi, kepada setiap kita, kalau kita belum berdamai dengan Tuhan, belum percaya kepada Dia, belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Dia, lupakan, bukan hanya lupakan, tapi bertobat dari segala perbuatan dosa kita. Serahkan hidup kita kepada Dia. Disitulah kita akan menerima rasa sentosa. 3 kali ditunjukkan di sini kata shalom itu. Berdoalah untuk shalom Yerusalem. Kemudian dikatakan biarlah shalom ada lingkungan di temboknya. Kemudian hendaklah mengucapkan semoga shalom ada di dalammu. Jadi shalom itu melebihi keadaan baik-baik saja. Kalau kita berkenalan atau bersalaman, bertemu dengan orang kita, salam tangannya, kita katakan, apa kabarmu? Dia jawab, baik-baik saja. Itu artinya apa? Artinya dia tidak sakit, artinya dia sehat-sehat, artinya dia tidak kekurangan satu apapun. Tetapi kalau shalom itu apa artinya? Shalom itu setingkat lebih tinggi daripada baik-baik saja. Melebihi daripada itu. Dengan kata lain, shalom itu bisa memberkati orang banyak. Shalom itu bisa mengasihi orang lain. Shalom itu bisa menolong orang. Shalom itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena seringkali ketika kita merasa cukup, sebenarnya kita masih tidak berani untuk memberi, untuk menolong. Jadi Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, engkau tidak sekedar cukup. Lebih daripada itu, shalom. Ketika engkau
menyerahkan hidupmu kepada Allah sepenuhnya. Ada shalom di dalamnya. Lebih daripada rasa cukup. Lebih daripada sejahtera. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Nah, saudara, ketika kita berada di rumah Tuhan, Daud katakan ada sukacita. Lalu Daud menutupnya dengan, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Aku hendak mencari kebaikan bagimu. Dengan kata lain, mencari kebaikan bagi kita. Jangan pikirkan lagi kejelekan. Jangan pikirkan lagi keburukan. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Saya aplikasikan saja dengan singkat. Bahwa gereja adalah tempat kita bertemu dengan Tuhan. Mestinya berada dalam gereja penuh sukacita. Gereja tidak harus berbentuk gedung yang sangat mewah, yang sangat megah. Dahulu ada tabernakel terbuat dari tenda, tapi di situ bertemu dengan Allah, ada sukacitanya. Apa artinya, saudara, memakai baju kebesaran yang hebat, tapi di dalamnya tidak ada sukacita? Apa artinya punya gereja yang mewah, megah, dan sebagainya, tapi di dalamnya tidak ada sukacita? Sukacita ini merupakan shalom, kebahagiaan, kesukacitaan di mana orang bertemu dengan Tuhan. Sukacita yang dialami ketika bersama-sama dengan Tuhan itu melebihi ketika kita pergi ke pesta. Melebihi ketika kita pergi ke piknik. Melebihi ketika kita bertemu dengan teman-teman reuni. Karena sifatnya kekal. Reuni sekitar 1-2 hari habis. Piknik 1-2 hari habis. Makan enak. Mungkin hari itu juga sudah kenyang. Kadang sakit perut lagi, bahaya. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan Allah, di mana ada sukacita yang bersifat kekal. Saudara, kalau zaman perjanjian lama masih ada dibatasi, di mana orang bertemu dengan Tuhan Allah harus melalui perantaraan para nabi. Ada korban bakaran, tidak bisa disampaikan, harus melalui para nabi yang menyampaikannya. Tapi zaman sekarang, tidak demikian. Bahwa kita bisa langsung berhadapan dengan Tuhan. Karena Yesus sudah mati, maka tirai bait Allah terbuka, terbelah. Kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah kita. Betapa indahnya. Saudara, bayangkan, ketika kita berbicara dengan Allah, itu ada perbedaan sendiri dengan ketika kita berbicara dengan sama manusia, bukan? Manusia yang lain tidak bisa mengerti kita. Manusia lain bisa salah pengertian kita. Manusia lain bisa baper, bisa sebentar-sebentar sakit hati. Tapi Tuhan Allah, ketika kita share apa saja kepada Dia, kita ceritakan apa saja kepada Dia, Dia tidak pernah merasa sakit hati pada kita. Dia selalu mengerti kita. Dia selalu memperhatikan kita. Bahkan di Mazmur 121 dikatakan, Dia menjaga keluar masuk kita. Bukan hanya hari ini, tapi sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, dalam keadaan apapun kita, saudara, sesibuk apapun kita, semestinya datang ke rumah Tuhan itu harus merupakan prioritas. Dalam keadaan kondisi apapun kita, selama kita masih bergerak, berjalan, datang ke rumah Tuhan itu merupakan prioritas utama. Kemanapun kita pergi, kita bisa datang ke rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan ada di mana-mana. Kita bisa datang bertemu dengan Dia. Kita bisa bersekutu kepada Dia. Dan sukacita bersama Tuhan itu adalah sukacita yang kekal. Sukacita selama-lamanya. Mari saudara, jangan abaikan. Selama kita diberikan kehidupan, maka hal ini harus kita utamakan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk merenungkan firman Tuhan yang singkat ini. Pakailah kami semua Tuhan, kalau kami jarang bertemu dengan Engkau, kalau kami selalu meninggalkan Engkau, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh nikmati sukacita bersama Engkau, karena sukacita bersama Engkau itu adalah sukacita yang bersifat kekal selama-lamanya. Seringkali kami mengalami sukacita, tapi sifatnya sementara. Sifatnya hari ini. Tapi sukacita bersama Engkau Tuhan, sifatnya bukan hari ini. Tapi besok. Bukan hanya besok, tapi untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Terima kasih Anda bersama kami, saudara. Saya Pendeta Saud, Saumiman Saud. Saya berada di San Francisco. Dan Tuhan memberkati saudara. Shalom, sampai ketemu pada waktu yang akan datang. God bless you.